Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa nabiyyika al-mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita ba'dama amatana, setelah kita dimatikannya, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup, diberikan kita keadaan yang sehat walafiat sehingga kita bisa datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang telah diberikan oleh Allah ini bisa kita isi dengan sebaik-baiknya dan istiqomah kita sampai berakhirnya bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Kita berada di bulan Ramadan ini memang permintaan kita. Sejak dari bulan Rajab kemarin kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban ini, wa ballighna Ramadan, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu Bapak Ibu, ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah, kita kencangkan doanya pada sisa-sisa dari bulan Ramadan ini. Saya talakkikan, mohon kepada kita semuanya mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna fi lailatul qadri. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Ramadan ini dan pertemukanlah kami dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi kita sejak dari dunia ini hingga akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para orang tua saya, tokoh agama, alim ulama, para tuan guru, ustadz, ustazah, dan juga guru kita, imam kita di masjid ini. Dan kemudian yang saya hormati, saya muliakan para orang tua saya, tokoh masyarakat, ada Bapak RW, Bapak RT, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat pada pagi hari ini adalah iman adalah sebagai hadiah terbesar Allah kepada umat manusia. Bapak Ibu, ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman yang diberikan oleh Allah ini adalah pilihan Allah, pemberian Allah, hadiah Allah kepada kita semua. Kita bisa buka sejarah bagaimana iman ini berproses, bagaimana iman ini diberikan oleh Allah bukan kepada semua orang, tapi iman ini adalah
diberikan oleh Allah hanya pada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, pada zaman itu adalah orang yang paling terdekat dengan Allah adalah Nabi Nuh. Orang yang paling bertakwa kepada Allah adalah Nabi Nuh. Doa yang paling diterima pada zaman itu adalah doanya Nabi Nuh alaihi salam. Dia nabi dan juga dia adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat Bapak Ibu, namun diberikan oleh Allah iman itu tidak diberikan kepada turunannya. Termasuklah anak dan istri daripada Nabi Nuh itu adalah bukan beriman. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, ketika terjadi bencana besar di dunia itu, yang pada saat itu adalah terjadi banjir bandang. Lalu apa kata Nabi Nuh alaihissalam kepada putranya? Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anandaku, ayo mari sama dengan kami ke dalam bahtera ini. Ini ayat adalah memberitahu kita, sungguh kita ini sebagai orang tua punya kewajiban mengajak anak kita, mendidik anak kita, sehingga dia bisa hidup di dunia ini, dia bisa selamat di dunia ini, dan selamat di akhirat nantinya. Namun apa jawaban daripada anandanya? Anaknya yang bernama Kan'an dijelaskan dalam sejarah. Ketika disampaikan pada saat itu, apa kata dia kepada ayahnya? Wahai ayahku, aku akan naik pada bukit yang lebih tinggi dari ini. Kata Nabi Nuh alaihissalam, wahai anandaku, bukit yang tinggi itu pun akan tenggelam juga wahai anandaku. Apa kata anaknya? Hendak, kata dia. Akhirnya anaknya ini dan juga istrinya kumpul dengan orang-orang yang tidak selamat, sehingga tenggelam dan mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Ini gambaran satu Bapak Ibu, bahwa kita itu iman yang diberikan oleh Allah ini tidak bisa diwariskan. Lihat Nabi Nuh, dia nabi dan rasul, tapi tidak bisa diwariskan kepada anaknya. Kita Bapak Ibu yang sholat di rumah Allah ini, bapak-bapak ada di depan, ibu-ibu di belakang. Pertanyaannya, anak di mana dan sedang apa? Bisa jadi mereka habis semua, tenggelam dengan arus besar yang ada di luar sana, dengan arus yang tidak bisa menyelamatkan mereka. Kita memang ada di rumah Allah ini, kita bisa selamat Bapak Ibu, tapi anak-anak kita, anak turunan kita yang di luar sana tidak akan selamat. Bapak Ibu, ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihi salam diberikan oleh Allah iman hanya kepada ayahnya, namun tidak diberikan kepada anaknya dan juga istrinya. Itulah yang dikenal dalam sejarah Kan'an. Bapak Ibu, ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini adalah dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena garis keturunannya Bapak Ibu, semuanya dari jalur kanan dan jalur kiri, semuanya adalah menjadi nabi dan rasul. Kita lihat bagaimana istri yang pertamanya diuji oleh Allah. Sarah ini Bapak Ibu, yang pada abad itu perempuan yang paling cantik. Cantik rupawan, akhlaknya bagus, solehah. Tapi diuji oleh Allah, mandul. Dalam bertahun-tahun Bapak Ibu setelah mereka menikah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, namun belum diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sarah pun berkata kepada Nabiullah Ibrahim, wahai suamiku, sudah lama juga kita telah berkeluarga, namun sampai hari ini aku belum bisa memberikan keturunan kepadamu. Kucarikanlah istri keduamu sehingga bisa memberikan keturunan kepadamu. Kata Sarah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ini Sarah dulu. Bu, ini adalah Sarah dulu. Kalau Sarah sekarang, senyum bapak-bapak di depan ini. Itu Sarah dulu tuh. Kalau Sarah sekarang, ada masih ketemu begitu Bapak Ibu? Ada, namanya saja Sarah. Kalau sifat yang begitu, tidak ada lagi itu. Lalu kata Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana itu? Ya aku carikan, kata dia.
Akhirnya ditemukan rupanya tidak jauh dari keluarganya. Itu adalah pembantunya. Namanya adalah Hajar. Siti Hajar. Jadi Siti Hajar setelah menikah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menunggu waktu yang lama. 1 tahun kemudian melahirkanlah. Maka putra beliau yang pertama lahir namanya adalah Nabi Ismail alaihissalam. Jadi tidak lama setelah Hajar melahirkan Nabi Ismail alaihissalam, Sarah pun melahirkan, namanya adalah Nabi Ishak alaihissalam. Itu makanya Bapak Ibu, Nabi Ibrahim dari jalur daripada Siti Hajar, itu Nabi Ismail alaihissalam sampai ke bawah, itulah garis keturunan yang senasab langsung bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari jalur kiri Nabi Ishak alaihissalam sampai ke bawah Nabi Isa alaihissalam, itu adalah garis keturunan daripada Nabi Ishak alaihissalam. Semuanya menjadi nabi dan rasul, nabi dan rasul. Tapi lihat Bapak Ibu, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah meninggal dunia dalam keadaan tak beriman. Kurang hebat apa Nabi Ibrahim alaihissalam? Bapaknya tauhid semuanya. Dialah yang mengajarkan tentang tauhid dari awal. Bagaimana dia mengajarkan berdakwah ke sini kemari. Tapi ayahnya tidak diberikan Allah iman kepadanya. Sehingga tidak dalam keadaan meninggal dunia dalam keadaan tak beriman. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Inilah yang disebut dengan hadiah terbesar Allah kepada orang-orang pilihannya. Bapak Ibu, ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 2, yang ketiga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi sebagai nabi asraful anbiya wal mursalin, semulia-mulia nabi dan rasul. Dia adalah al-awwalina wal akhirin. Dia adalah semuanya para pemimpin, para nabi dan rasul, semulia-mulia makhluk. Namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam sejarah Bapak Ibu, ini yang membuat hati Rasulullah menangis. Apa itu? Ujian terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi. Ada paman beliau, adalah orang yang membesarkan beliau. Sejak beliau berusia 8 tahun, meninggalnya kakak beliau Abdul Muttalib. Apa yang terjadi? Lalu kemudian dia pun dijaga, dirawat dan dibesarkan oleh pamannya bernama Abu Talib. Lalu kemudian sampailah dia menjadi puncaknya, diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan ketika usia 40 tahun, apa yang terjadi? Abu Talib pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang meninggal dunia biasa Bapak Ibu. Memang begitu takdir Allah dalam kehidupan ini. Kita akan datang dan juga akan kembali kepada Allah. Tapi yang dihadapi Nabi bukan seperti kebiasaannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Abu Talib meninggal dunia di pangkuan Nabi dalam keadaan tak beriman. Menangis Nabi. Sampai Nabi mengajarkan kepada pamannya, Ishhadu ya ammi, ishhadu ya ammi. Bersahadatlah wahai pamanku, bersahadatlah. Apa kata Abu Talib? Menggelengkan kepala, tanda tidak. Akhirnya saking sedihnya Nabi, Nabi pun dapat teguran dari Allah. Apa kata Allah? Sesungguhnya engkau tidak akan bisa menunjuki sekalipun innaka la tahdi man ahbabta, sekalipun dia adalah orang yang kau cintai, walakinnallaha yahdi liman yasha, dan akan tetapi Allah lah yang bisa menunjuki siapa saja yang dikehendakinya. Lihat Bapak Ibu, Abu Talib itu paman Nabi yang membesarkan Nabi, mencintai Nabi, mengasihani Nabi, dan dia merawat Nabi melebihi anak-anaknya. Nabi cinta kepadanya, sayang kepadanya, satu darah, hidup bersama Nabi, melihat mukjizat yang ada pada Nabi. Wahyu itu diturunkan, disaksikan oleh pamannya. Namun pada akhirnya tidak meninggal dunia dalam keadaan tak beriman. Coba sekarang kita balikkan pada hari ini. Kita bukan Nabi dan Rasul. Kita bukan keturunan Nabi. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi. Belum pernah mendengarkan hadis Nabi. Tidak pernah juga kita bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 15 abad yang lalu Nabi telah wafat. Kita alhamdulillah diberikan oleh Allah iman. Alhamdulillah.
Itu makanya kita pun iman ini Bapak Ibu sangat misterius. Bisa jadi ada orang beriman dari awal, di ujungnya dia kafir. Ada yang dari awalnya kafir, di ujungnya dia menjadi beriman. Coba lihat Bapak Ibu apa yang terjadi pada saat ini. Ada orang yang lahir dari rahim orang yang tak beriman. Dibesarkan oleh ibu yang tak beriman. Dia tumbuh besar di keluarga orang tak beriman. Lingkungannya semuanya tak beriman. Tapi dia ketika meninggal dunia dalam keadaan beriman. Ada tidak Bapak Ibu? Inilah yang dikenal dengan mu'allab. Tapi ada orang yang lahir dari rahim orang yang beriman. Dibesarkan oleh orang ibu yang beriman. Keluarganya beriman. Hidup di lingkungan orang beriman. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada waktu dia meninggal dunia dalam keadaan tak beriman. Ini siapa itu? Namanya murtad. Ada di daerah kita Bapak Ibu. Di Rumbai sana. Kisah nyata Bapak Ibu. Saya pernah memberikan pengajian di tempat itu. Lalu abang ini curhat. Apa kata dia? Ibuku itu adalah mu'allab. Tapi ayahku, namun ayahku murtad. Ibunya mu'allab. Tapi ayahnya murtad. Menurut Bapak Ibu kayak mana itu gambarannya? Coba. Ibunya mu'allab. Mu'allab itu adalah orang yang masuk Islam. Murtad, orang Islam yang keluar dari agama Islam. Kan begitu. Bagaimana mempertemukan ini? Saya pun bingung juga. Apa kata dia? Dulu ketika menikah ayahku dan ibuku itu masuk Islam. Dia itu adalah dulu Kristiani. Lalu kemudian setelah kami lahir ada 6 orang, laki-laki semua. Dan kami sudah berkeluarga. Artinya bapak ibu ini sudah punya cucu. 3 tahun yang lalu bapak ibu, dia pun murtad. 3 tahun yang lalu, ayahku murtad kata dia. Pertanyaan dia, apa yang harus kami lakukan Ustadz? Untuk menarik ayah kami kembali, dia masuk ke dalam agama Islam ini. Dia awalnya adalah Muslim. Tapi akhirnya dia, 3 tahun yang lalu, dia adalah sudah murtad. Dan dia sudah bergabung dengan orang-orang yang non-Islam. Lihat Bapak Ibu. Itu makanya kita juga berdoa Bapak Ibu. Apa doanya? Allahumma ahina bil iman. Wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman. Dan matikan kami dalam keadaan beriman. Karena iman ini luar biasa Bapak Ibu. Dan nilai manusia di hadapan Allah adalah imannya. Ketika engkau beriman, engkau selamat. Tapi ketika engkau tak beriman, tak selamat engkau dunia dan akhirat. Iman. Yang mempersatukan kita di rumah Allah ini apa Bapak Ibu? Kekayaan, latar belakang, suku, bukan. Menyatukan kita di tempat ini, di rumah Allah ini adalah iman. Karena kita seiman, makanya kita duduk bersama di rumah Allah ini. Sama-sama yang kita sembah, sama-sama kita beribadah. Kenapa? Karena kita ini satu iman. Maka yang menyatukan umat manusia di dunia ini adalah karena imannya. Kita bersaudara karena iman. Maka sesungguhnya jagalah iman ini. Makanya selalu kita pun untuk memperbaikinya. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan sering mengucapkan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Lalu kebanyakan orang mengaku dirinya beriman. Pasti kalau ditanya, apakah ibu-ibu yang hadir ini orang beriman? Bu, halo? Apakah ibu-ibu orang beriman? Beriman. Bapak-bapak beriman? Kata siapa? Kata kita. Tentu kan begitu? Kata Allah, wallahu a'lam. Itu makanya di dalam Al-Quran, di pangkal surah Al-Baqarah, apa kata Allah menggambarkan itu? Wa minan nasi may yaqulu, dan sebanyakan manusia berkata kepada Allah, qalu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Mengaku dirinya, kami beriman kepada Allah,
kami beriman dengan hari akhir. Allah jawab, wa ma hum bimu'minin. Kau tidak beriman. Itu makanya kita ini memang khawatir juga kita Bapak Ibu. Berpakaian, dia berpakaian beriman. Hidup di lingkungan orang beriman. Tapi di hadapan Allah dia bukan beriman. Na'udzubillahi min zalik. Lalu siapa orang beriman itu? Dalam surah Al-Anfal ayat 2. Disinilah Allah jelaskan siapa saja orang beriman itu. Apa kata Allah dalam ayat itu Bapak Ibu? Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innama, dalam bahasa Arab innama itu adalah pembatasan yang disebut dengan adatul hasr. Tidak semua dan hanya orang-orang pilihan saja yang disebut oleh Allah dalam ayat ini Bapak Ibu. Yang disebutkan orang beriman itu, siapa kata Allah yang pertama? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, apabila disebutkan kebesaran Allah, wajilat qulubuhum, hatinya gemetar. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu yang berhadir ini, berapa kali kita mendengarkan kalimat Allah dikumandangkan azan? Gemetar enggak hati Bapak Ibu? Halo? Ayo. Gemetar enggak? Ada enggak responnya dari hati langsung? Gedebab, gedebub, gedebab, gedebub, gitu dia. Ada tidak? Oh, rasa saya Ustaz tak ada yang pertama ini. Oh, berarti kita belum masuk pada kelas yang nomor 1. Bahwa zukirallahu wajilat qulubuhum. Tidak masuk kita di situ. Kenapa tidak masuk pada level itu Ustaz? Lihat. Kita buat gambarannya lebih mudah memahamkannya Bapak Ibu. Kita ini diberikan Allah karunia anak. Lalu kemudian anak ini tumbuh besar dia. Dan kemudian kita ini orang sibuk semua nih. Lalu kita pun titipkan di tetangga. Pak atau Ibu, ini anak kami titipkan sebentar ya. Kami pergi ke tempat ini dulu. Lalu kemudian pas kita udah sampai di satu tempat, datang berbunyi telepon. Ternyata yang menelepon tadi adalah tetangga kita tadi. Lalu kita angkat. Kata tetangga kita, Bu, kata dia. Anak ibu, kata dia. Baru begitu. Anak ibu, kata dia. Gimana rasanya? Gimana? Masih nyaman lanjut aja dulu? Atau langsung pulang? Langsung apa? Langsung pulang. Gimana keadaan hatinya? Masih tenang? Gedebab-gedebubnya? Oh, kencang. Hampir mau copot. Baru disebut oleh tetangga kita, anak ibu. Kenapa begitu dengan anak kita? Disebut nama anak kita. Kenapa kita gemetaran? Kenapa hati kita tidak nyaman? Karena ikatan cinta kita dengan anak, dia adalah darah daging kita, kecintaan kita luar biasa dengan anak. Betul enggak Bapak Ibu? Sekarang kita balikkan kepada ayat itu. Berarti ketika disebut nama Allah, tidak ada responnya dari hati kita. Ternyata kita belum ada apa-apanya dengan Allah. Ya Bapak Ibu? Belum ada hubungan kita dengan Allah. Seperti layaknya kita seorang tua dengan anaknya. Yang langsung ketika disebut nama anaknya memang gemetar hatinya. Bagaimana disebut dengan nama Allah? Tidak ada apa-apanya Ustaz. Oh, berarti kita ini belum ada hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan mencintainya, kenal pun tidak. Sholat orang dia pun sholat juga. Siapa Allah itu? Tuhan itu aja. Tidak mendalami bagaimana cinta itu datang. Karena apa? Karena jalannya itu kenali dulu. Sudah kenal? Baru dia ketahui. Sudah diketahui, baru jatuh cinta. Kan begitu tuh Bapak Ibu. Berarti kita belum ada ikatan batin kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Level nomor 1 adalah zukirallahu wajilat qulubuhum. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Quranul Karim, zadatuhum imana, bertambah keyakinannya. Pertanyaannya, kalau Bapak Ibu mendengarkan ayat Al-Quran, bertambah enggak iman Bapak Ibu?
Nggak dengar jawabnya. Ayo, jawablah. Bertambah dak iman? Gimana mau bertambah? Ustaz tak ngerti pun apa yang dibaca itu. Iya. Dibaca orang ayat itu, bertambah imannya. Kenapa tidak bertambah? Tidak ngerti yang dibaca. Itu makanya paling tidak Bapak Ibu, di rumah kita ada Al-Quran terjemah. Baca ayatnya, baca artinya. Ketika dibacakan ayat Al-Quran tentang azab, masih ada orang membacanya dengan senyum. Iya, ayat yang dibaca itu tentang azab, namun dia senyum. Kenapa? Tidak ngerti dia. Lihat orang-orang Arab, imam-imam Masjidil Haram, ketika membacakan ayat Al-Quran tentang azab, memang meleleh air matanya. Ngapa? Ngerti dia yang dibacanya. Di kita, ayat azab, senyum dia. Ayat tentang nikmat, menangis dia. Ayat tentang bagaimana nanti manusia di akhirat sana dengan begitu banyaknya azabnya, biasa-biasa saja dia. Tidak ada responnya. Ngapa? Tidak ngerti. Betul tidak Bapak Ibu? Itu makanya paling tidak Bapak Ibu, adalah di rumah kita Al-Quran terjemah. Baca ayatnya, baca artinya. Biar ngerti kita. Baca, paham, baru kemudian amalkan. Kan begitu tuh. Bagaimana kita mengamalkan Al-Quran? Membaca pun tidak pernah. Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan. 2. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah lah dia menyerahkan dirinya semata-mata kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Kita dalam keseharian kita selalu dihampiri berbagai masalah Bapak Ibu. Ada musibah datang, ada ujian, ada cobaan. Ketika dia diuji dengan bentuk penyakit, banyak orang yang salah menyikapi penyakit itu. Apa kata dia? Ini pasti dibuat-buat orang ini penyakit saya ini, kata dia. Ada enggak orang begitu tuh? Ada. Kemana dia perginya Bapak Ibu? Yang didatanginya bukan Allah, tapi yang didatanginya adalah orang pintar, orang dukun. Tahu enggak Bapak Ibu siapa orang pintar? Bu, tahu enggak Ibu siapa orang pintar? Siapa? Bukan. Mana orang pintar dukun? Bukan. Orang pintar itu adalah orang yang didatangi orang bodoh. Ya enggak itu? Orang pintar itu adalah orang yang didatangi oleh orang bodoh. Sempat orang yang datang itu orang pintar, masih pintar dia? Enggak. Tapi orang yang datang ini adalah orang, itu makanya dia orang pintar. Ya enggak Bapak Ibu? Enggak seimbang kalimatnya itu. Jadi orang pintar, dukun enggak sama itu. Dukun beda dengan orang pintar. Orang pintar beda dengan dukun. Lalu kalau kita didatangi dan dihampiri musibah, ke siapa kita datang? Ke Allah. Selama ini kita curhatnya salah. Curhatnya salah kita Bapak Ibu. Ada masalah yang menghampiri kita, curhatnya salah. Orang hari ini tambah salah lagi. Apa dia? Asal dia ada masalah, curhatnya ke status. Iya, mengadunya ke mana? Ke Facebook. Kata orang Facebook, saya bukan Tuhan. Ngapain kalian minta ke aku? Dibuatlah di situ berbagai macam komennya. Ada dalam bentuk doa amin, 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 amin. Apakah itu diterima oleh Allah? Tahu kan? Tidak katanya. Jadi setiap ada masalah apapun dia, wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya ke Allah. Tidak akan pernah selesai masalah kalau tidak dikembalikan ke Allah. Ada yang selesai masalah Bapak Ibu? Enggak. Saya sakit berobat ke dokter, ini ikhtiarnya. Yang menyembuhkannya adalah Allah lewat dokter. Begitu. Saya datang ke ustadz, kemudian diobatinya dengan air putih. Yang menyembuhkannya
Allah lewat. Nah, itu cara menyikapinya begitu Bapak Ibu. Jangan salah kita. Saya alhamdulillah sudah sembuh penyakit saya Ustaz. Gimana obatnya? Ada dokter. Mantap. Terus obatnya bagus. Jadi yang menyembuhkannya siapa? Dokter itulah kata dia. Tuh. Salah enggak tuh? Kita hanya bertawakal kepada Allah. Itu makanya kita diajarkan Nabi, ketika engkau keluar dari rumahmu, selalulah engkau bertawakal kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 3. Kenapa? Yang mana? Itu dia. Kalau dia meyakini bahwa yang menyembuhkan penyakitnya adalah selain Allah, apa? Udah terjawab lah tuh. Tidak usah lah panjangin lah itu. Tuh, udah clear itu. Jadi kita ini berobat boleh tidak kemana-mana? Boleh. Tapi keyakinanmu jaga ayahanda ibunda. Ini hanya sekedar ikhtiar. Yang menyembuhkannya adalah Allah. Asal saya makan obat tuh Ustaz, sembuh penyakit saya. Tuh bermasalah tuh dalam tauhid Bapak Ibu. Bermasalah tidak? Bermasalah. Yang menyembuhkan dia itu bukan obat itu. Yang menyembuhkannya, dulu pernah juga zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pernah sakit gigi. Ada enggak pernah di sini orang yang sakit gigi? Gimana rasanya? Waduh, memanglah. Serba salah semua. Bodenyut dia tidak bisa tidur. Lalu ketika itu datang wahyu dari Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ambillah daun yang hijau itu, lalu kunyah. Dan kemudian tempelkan pada gigimu, kata Allah kepada Nabi Musa. Sembuh. 2 tahun, 3 tahun kemudian, kambuh penyakitnya. Sakit gigi Nabi Musa alaihissalam. Tidak lagi laporan lagi ke Allah. Langsung ngambil daun hijau tadi. Sama daunnya, Bu. Sama. Lalu diambilnya, dikunyahnya, ditempelkannya. Tambah parah. Di mana masalahnya? Di mana masalahnya? Itu dia. Itulah masalahnya. Jadi ini antara beriman dengan syirik itu tipis sekali. Asal dia miring sedikit, ada tuh. Tuh makanya ini dijaga betul Bapak Ibu. Dijaga betul. Asal dia salah memahamkan itu, dah terpeleset tuh. Terpelesetnya jauh tuh. Antara syirik dengan iman Bapak Ibu, saya ulangi, hanya beda tipis. Berobatnya sama, tapi menyikapinya berbeda. Disitulah perbedaannya. Kita sama-sama berobat dengan ikhtiar ke dokter. Tapi orang yang datang ke dokter itu berbeda cara menyikapinya. Ada yang merasa meyakini bahwa dokter itu yang menyembuhkan dia. Itu yang tak betul. Tapi dia datang adalah cukup ikhtiar. Itu makanya mudah-mudahan 10 tahun, 20 tahun ke depan dengan keadaan hari ini Bapak Ibu. Orang-orang yang tahfizul Quran ini, anak-anak kita ini. Nah inilah yang menjadi dokter besok ini. Jadi apa kata dia sudah dia jadi dokter nanti. Ini kini hanya sekedar ikhtiar ini Bapak kata dia. Yang menyembuhkannya Allah. Ini ikhtiar aja ini. Kata dokter itu. Kita pun diajari, dituntun untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Inilah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Adalah orang-orang yang diakui langsung oleh Allah menjadi orang yang beriman. Yang keempat adalah alladzina yuqimunas shalah. Yaitu orang-orang yang mendirikan solat. Kalau engkau solat, engkau beriman. Tapi engkau kalau tidak solat, engkau bukan orang beriman. Maka disebutkan Nabi, farqu bainal mu'mini wal kafiri tarkus solah. Perbedaan antara orang beriman dengan kafir cuma satu. Tarkus solah adalah meninggalkan solat. Pakaian sama, tempat tinggal sama, makanan sama, semua sama. Perbedaan kita adalah itu. Bagi yang solat itu adalah orang beriman. Yang tidak solat itu bukan orang beriman. Terakhir yang kelima adalah wa yuqimunas shalah, dan kemudian membayar zakat, mengeluarkan zakat. 5 inilah yang diakui oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman. Kalaulah tak dapat di level pertama, paling tidak kelas 2. Tak dapat di kelas 2, kelas 3.
Tidak ada di kelas 3, di kelas 4. Tak dapat di kelas 4, kelas 5. Kalau tak dapat lagi kelas 5, itu terakhir Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan kita masuk di antara yang 5 ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini yang mungkin bisa Bapak Ibu disampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala silap dan salahnya. Akhiru kalaminni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.